Akhir-akhir ini nama Banyuwangi bergema di mana-mana. Hal itu disebabkan oleh melejitnya film KKN di Desa Penari yang diklaim warganet terjadi di kawasan Banyuwangi. Banyuwangi adalah nama kabupaten yang terletak di ujung paling timur Provinsi Jawa Timur. Daerah yang berbatasan langsung dengan Selat Bali ini memiliki bentang alam yang begitu indah dan juga menjadi daya tarik tersendiri di wisatanya. Selain itu, Banyuwangi dikenal memiliki banyak julukan, mulai dari bumi Belambangan, kota Osing, hingga kota Santet. Di video kali ini, gue akan bahas tentang kota yang terkenal akan mistisnya ini. Tapi sebelum lanjut bahasan kali ini, jangan lupa kalian tekan tombol subscribe, like, dan juga share, agar kalian tak ketinggalan kisah-kisah selanjutnya. Julukan Bumi Belambangan sendiri dapat ditelusuri dari kegiatan kota Banyuwangi pada masa kerajaan. Asal-usul nama Banyuwangi dapat ditelusuri dari legenda Sri Tanjung. Konon, dahulu kala wilayah ujung timur Pulau Jawa diperintah oleh seorang raja bernama Prabu Sulah Kromo. Dalam menjalankan pemerintahannya, raja ini dibantu oleh Patih Sidopekso yang memiliki istri cantik bernama Sri Tanjung. Prabu Sulah Kromo pun terpikat dengan kecantikan Sri Tanjung dan segera muncul akal licik untuk memerintah Patih Sidopekso menjalankan tugas yang tidak mungkin dilakukan manusia biasa. Selama Patih Sidopekso menjalankan tugasnya, Prabu Sulah Kromo berusaha merayu Sri Tanjung, tetapi tidak berhasil. Ketika Patih Sidopekso kembali, raja justru memfitnah Sri Tanjung telah menggodanya. Akibat hasutan raja, Patih Sidopekso pun menemui istrinya dengan penuh kemarahan dan juga tuduhan. Tuduhan ini tidak beralasan. Patih Sidopekso bahkan mengancam akan membunuh istrinya yang sangat setia dan juga sangat sayang padanya itu. Karena tidak mengaku, diseretlah Sri Tanjung ke tepi sungai yang keruh. Sebelum Patih Sidopekso membunuhnya, Sri Tanjung berpesan agar setelah membunuh jasadnya dijeburkan ke dalam sungai. Apabila darah yang mengalir berbau busuk, maka dirinya lah telah berbuat serong. Namun, jika air sungai berbau harum, maka Sri Tanjung tidaklah bersalah. Patih Sidopekso pun telah menikamkan kerisnya ke dada sang istri, lalu jasadnya dijeburkan ke sungai. Ternyata benar, air sungai yang keruh itu berangsur-angsur menjadi jernih dan lantas berbau wangi. Dari situlah asal muasal nama Banyuwangi. Sejarah berdirinya Banyuwangi, asal-usul kota Banyuwangi tidak terlepas dari sejarah Kerajaan Belambangan. Kerajaan Belambangan dipimpin oleh Pangeran Tawang Alun. Pada masa itu, secara administratif, VOC menganggap bahwa Belambangan adalah bagian dari wilayah kekuasaannya. Hal ini atas dasar penyerahan kekuasaan Jawa bagian timur oleh Pakubuwono kepada VOC. Kendati demikian, VOC tidak pernah benar-benar menunjukkan kekuasaannya akan di Belambangan tersebut. Ketika pemerintahan Inggris mulai menjalin hubungan baik dagang dengan Belambangan, VOC pun segera bergerak. VOC mengamankan kekuasaannya. Hal ini lantas memicu terjadinya pertempuran antara pasukan Belambangan dengan VOC yang kemudian dikenal sebagai peristiwa Puputan Bayu. Dalam Puputan Bayu yang terjadi pada 18 Desember 1771, Belambangan berusaha keras untuk melepaskan diri dari VOC. Namun, pada akhirnya kerajaan Belambangan runtuh setelah VOC meraih kemenangannya. VOC kemudian mengangkat R. Wiroguno I atau Mas Alit sebagai Bupati Banyuwangi pertama. Setelah itu, 18 Desember 1771 ditetapkan sebagai hari jadinya Banyuwangi. Julukan Banyuwangi berikut ini beberapa julukan yang disandang kota Banyuwangi. Banyuwangi disebut sebagai The Sunrise of Java. Julukan The Sunrise of Java disandang Banyuwangi karena menjadi daerah yang pertama terkena sinar matahari terbit di Pulau Jawa. Lalu Banyuwangi juga disebut Kota Osing. Kota Osing, keunikan yang ada di Banyuwangi adalah adanya multikulturali CSME, di mana masyarakatnya dibentuk oleh keturunan Jawa Mataraman, Madura, dan juga Osing. Suku Osing merupakan penduduk asli dari Banyuwangi. Sebagai keturunan dari kerajaan Belambangan, suku ini memiliki adat istiadat, budaya, dan juga bahasa yang berbeda dari masyarakat Banyuwangi pada umumnya, terutama masyarakat Jawa dan juga Madura. Banyuwangi juga dijuluki sebagai kota santet.
Julukan ini muncul setelah peristiwa naas ketika 100 orang terlebih dibunuh secara misterius karena dituduh memiliki ilmu hitam. Bahkan konon, dulunya memang ada sebuah jargon yang mengatakan bahwa cukup Rp5.000 saja sudah bisa pesan santet. Lantas, bagaimanakah awal mula Banyuwangi dijuluki sebagai kota santet? Sejak dulu, adanya ilmu putih dan juga ilmu hitam, termasuk santet, dipercaya secara luas di Banyuwangi. Orang-orang yang menjalankan ilmu hitam, seperti contohnya dukun santet, memperoleh kemampuan mereka dari orang-orang lain yang bukan diturunkan kayak gitu. Santet ini dapat menyebabkan beberapa musibah atau penyakit, dan seringkali mengakibatkan kematian. Sebagai balasannya, penduduk setempat akan mengambil berbagai langkah terhadap orang yang diyakini sebagai dukun santet. Langkah yang dilakukan dapat berupa aksi perusakan terhadap rumah dukun santet, pengusiran dari desa, hingga membunuh mereka. Pembunuhan terhadap orang yang diyakini sebagai dukun santet pun tidak jarang dilakukan. Tragedi pembantaian dukun santet 1998, unsur klinik di Banyuwangi semakin santer ketika itu. Ketika itu terjadi tragedi pembantaian besar-besaran dukun santet pada 1998. Bahkan julukan kota santet ini pun muncul pasca tragedi tewasnya 100 orang itu. Pembantaian dukun santet 1998 adalah peristiwa pembunuhan terhadap orang-orang yang diduga melakukan praktek ilmu hitam atau santet di Banyuwangi. Dalam kurun waktu Februari hingga September 1998 telah terjadi pembunuhan terhadap 100 orang lebih yang dituduh sebagai dukun santet. Pada 6 Februari 1998, Bupati Banyuwangi Kolonel Polisi H.T. Purnomo Sidik melalui radiogram atau pesan tertulis meminta seluruh jajaran aparat untuk mendata orang-orang yang diduga memiliki ilmu hitam. Namun, setelah radiogram dikeluarkan dan dilakukan pendataan, yang terjadi justru pembantaian besar-besaran. Dalam tragedi ini, setelah melakukan pendataan, ternyata banyak di antara para korban bukan merupakan dukun santet. Para korban yang berjatuhan adalah guru mengaji, dukun suk atau dukun penyembuh, dan tokoh-tokoh masyarakat seperti ketua RT ataupun ketua RW. Kasus santet di Banyuwangi ini sempat menyita perhatian Komnas HAM serta Menteri Pertahanan dan Panglima. Pada akhirnya puluhan orang ditangkap dan ditetapkan sebagai tersangka untuk menerima ganjaran dari perbuatan mereka. Sampai saat ini, belum dapat dipastikan dengan jelas apa motif yang ada di balik tragedi pembantaian dukun santet 1998 itu. Namun, sebagian menduga karena krisis moneter. Pada akhir 1997 hingga 1998, Indonesia tengah dilandas krisis moneter yang sangat hebat. Dampak dari terjadinya krismon ini dirasakan oleh warga Banyuwangi yang harus menggeser pola pertanian mereka. Pada masa krismon, para pemilik tanah tidak mau lagi menggunakan petani lokal. Mereka tidak mau menggunakan petani sebagai tenaga penggarap sawah dengan sistem bagi hasil 70-30. Mereka justru menyewakan tanahnya secara permanen kepada pihak ketiga. Terus setelah itu, para penyewa akan memborongkan pekerjaan kepada petani-petani dengan sistem bagi hasil 90-10, di mana para petani hanya dibayar Rp5.000 per harinya. Rupanya perubahan pola pertanian ini membuat para petani merasa diperlakukan secara tidak adil. Mereka harus hidup sengsara. Para petani kemudian menyalahkan para tuan tanah atas kesengsaraan yang mereka hadapi. Para tuan tanah ini pun dituduh sebagai dukun santet, sehingga mereka pun akan dibunuh. Peristiwa ini disebut dengan tragedi santet tahun 1998. Banyuwangi ini juga dikenal dengan tari gandrung yang menjadi maskot kota tersebut. Di Banyuwangi juga terdapat banyak banteng Jawa, sehingga disebut sebagai kota banteng. Dari zaman dulu, Banyuwangi dikenal sebagai penghasil pisang terbesar. Bahkan, di setiap perkarangan rumah warga pun terdapat pohon pisang yang sangat banyak. Oleh sebab itu, Banyuwangi juga disebut sebagai kota pisang. Pada tahun 2011 lalu diselenggarakanlah kegiatan budaya Banyuwangi Ethno Carnival pertama yang berjalan sukses dan lancar.
Oleh sebab itu, di tahun-tahun berikutnya, masyarakat Banyuwangi kian ramai dan semangat untuk mengangkat potensi dan juga budaya daerah melalui serangkaian acara-acara yang bertajuk Karnaval Banyuwangi. Oke, itu tadi seputar Banyuwangi, kota yang sedang menjadi trending topik karena mistisnya. Jangan lupa kalian tekan tombol subscribe, like, dan juga share channel ini, biar kalian gak ketinggalan kisah-kisah selanjutnya.